Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis di Inspirasi Tanpa Batas. Assalamualaikum penonton setia. Selama ini saya sering bercerita tentang pengalaman orang lain. Tapi kali ini, ini rahasia paling memalukan yang pernah saya alami sendiri. Jujur ya, saya ini orangnya penakut kalau ke belakang malam-malam. Harus ditemani istri. Tapi waktu itu saya lagi musuhan berat sama dia. Gengsi dong mau nyapa. Masalahnya jam 1 malam perut sudah melilit. Burung saya ini sudah sakit sekali rasanya mau meledak menahan pipis. Mau manggil istri, dia malah buang muka, tidur membelakangi saya. Mau keluar kamar sendiri, takut ketemu setan. Mau minta tolong istri, takut kena semprot. Akhirnya, karena saking paniknya, saya sampai kepikiran ide gila. Apa burung saya ini saya ikat pakai karet gelang saja ya supaya pipisnya tidak keluar? Apa Pak, mau beli burung merpati? Malam-malam begini mana ada pasar burung buka Pak? Lagian lagi berantem sama ibu, kok malah mau main burung? Bukan merpati, Liti. Ini burung saya sendiri mau saya ikat pakai karat biar tidak bocor. Kamu ini budetnya kebangetan. Saya ini lagi menderita antara harga diri dan kandung kemih yang mau pecah. Oh alah, mau beli bakia karet. Buat apa Pak? Mau pamer sama ibu, biar kalau jalan suaranya empuk. Nanti malah makin diusir loh. Sudah diam kamu, Liti. Makin ngawur. Saya cari-cari karet di laci, tidak ketemu. Akhirnya saya pasrah. Mata saya melihat ada plastik bening di atas meja. Daripada burung saya bengkak kalau benar-benar diikat karet, mending saya trampung saja di plastik ini. Persetan dengan harga diri. Yang penting plong. Loh, Bapak mau ngapain pegang-pegang plastik? Mau bungkus gorengan sisa tadi sore ya? Bagi dong, Pat. Saya juga lapar. Gorengan, diam kamu, Liti. Ini urusan darurat. Akhirnya, plong rasanya. Plastik ini saya ikat rapi pakai karet 2 lapis. Warnanya kuning jernih mirip minyak goreng kemasan. Saya taruh di pojok meja, besok pagi perlu saya buang diam-diam. Pagi harinya, saya sebenarnya sudah bangun, tapi saya langsung posisi tengkurap dan tutup muka pakai bantal. Saya pura-pura masih tidur lelap, padahal sebenarnya saya lagi menahan tawa setengah mati, sampai perut saya rasanya kaku dan keras sekali. Saya dengar suara daster istri saya gerasak-gerusuk di dekat meja. Pak, bangun Pak. Ini ada apa di atas meja? Kok ada bungkusan cairan kuning bening begini? Bapak beli minyak goreng curah malam-malam ya? Tapi kok baunya aneh begini? Kayak bau gudang lama? Di balik bantal, saya makin kencang menahan tawa. Bayangkan, pipi saya disangka minyak goreng. Badan saya sampai gemetar menahan tawa yang mau meledak. Tapi istri saya malah mengira saya lagi kedinginan atau ketakutan karena kiriman misterius itu. Bapak, ini beneran minyak goreng bukan? Tapi kok hangat-hangat kuku? Duh, jangan-jangan ini kiriman santet dari orang ya? Warnanya kuning keruk begini. Jangan-jangan ini air keramat yang ditaruh orang sirik di kamar kita. Saya dengar plastik itu diangkat-angkat. Bunyi kresek-kresek di telinga saya bikin perut makin melilit karena lucu. Istri saya yang sudah ketakutan setengah mati langsung teriak panggil si Liti yang lagi nyapu di depan. Liti, sini cepat. Lihat ini, ada bungkusan misterius di kamar. Bau pesing, tapi warnanya kayak minyak goreng. Kamu semalam dengar ada orang masuk ke kamar tidak? Apa Bu? Mau bikin gorengan bakwan? Wah, asik tuh Bu. Apalagi kalau minyaknya baru. Mana minyaknya? Biar saya yang tuang ke wajan. Mendengar Liti mau menuangkan minyak itu ke wajan, saya makin tenggelam di bantal. Perut saya benar-benar sakit karena tertawa tanpa suara. Aduh, harga diri saya hampir saja jadi gorengan bakwan. Bukan buat bakwan, Liti. Ini baunya aneh. Jangan-jangan ini racun atau cairan dari dukun buat bikin kita bangkrut. Lihat warnanya, kuning-kuning pekat begini, pasti ini bukan barang sembarangan. Oh alah, cairan rukun buat bikin rambut mangkut. Maksud ibu obat penumbuh rambut? Wah, pantesan baunya menyengat ya Bu. Biasanya obat mujarab memang begitu. Sini Bu, biar saya siramkan ke kepala Bapak, biar rambutnya yang mulai botak itu jadi lebat lagi. Astaga, mendengar Liti mau menyuramkan air pipis saya ke kepala saya sendiri supaya tidak botak, saya langsung guling-guling di kasur. Perut saya kaku sekeras papan karena menahan tawa yang sudah di ujung tenggorokan. Rasanya mau meledak, antara ingin tertawa kencang, tapi harus tetap pura-pura tengkurap. Iya benar juga kamu Liti. Kebetulan rambut Bapak di bagian atas sudah mulai menipis dan agak botak. Mungkin ini petunjuk gaib buat nyuburin rambut dia. Ayo Liti, mumpung masih hangat kita tuang saja sedikit-sedikit ke ubun-ubunnya. Saya benar-benar panik sekarang.
Bayangkan, karena saya takut ke kamar mandi sendirian dan gengsi sama istri, sekarang saya malah mau keramas pakai air seni sendiri gara-gara disangka obat penumbuh rambut oleh Liti dan istri saya. Ayo Bu, saya pegangin plastiknya. Ibu yang usap-usapin ke kepalanya ya, biar kinclong lagi itu jidatnya Bapak. Saya benar-benar tidak kuat lagi. Kalau tidak bangun sekarang, kepala saya beneran jadi korban minyak kuning ini. Satu kampung bisa heboh kalau tahu rahasia penumbuh rambut ala Momon ini. Sini Pak nih, diam dulu. Ini loh, ramuannya sudah siap. Liti yang petang plastiknya. Katanya kalau disiram ke kepala botakmu pas lagi musuhan begini, manjur, langsung tumbuh rambut nebat. Iya, Mon, tenang saja. Jangan gerak-gerak. Warnanya kuning pekat begini, pasti sarinya kuat sekali. Ayo, Bu, cepat siramkan ke kepalanya. 1, 2, bersiap ya Pak nih? Jangan, ampun, Bu, jangan disiram. Itu bukan ramuan, itu sebenarnya... Berhenti. Astagfirullah, kalian ini mau ngapain? Ini Mbak Sastro, mau nyiram ramuan penumbuh rambut ke kepalanya Momon, biar ganteng lagi kalau kita sudah baikan nanti. Ramuan apa? Coba saya cium baunya. Waduh, ini mah bukan ramuan leluhur. Ini air kencing suamimu sendiri. Hah? Air kencing? Kok bisa, Mbak Sastro? Tadi katanya ramuan kuning rahasia. Ini loh kelakuan si Momon. Dia itu saking takutnya keluar kamar pas lagi musuhan sama istrinya, sampai tidak berani ke kamar mandi. Akhirnya kencing di plastik. Oh alah, Pak nih. Saking takutnya sama istri sampai kencing di wadah begini. Sudah, jangan diteruskan lagi konyolnya. Dengar ya, dalam rumah tangga itu kalau ada masalah ya diobrolkan. Jangan saling mendiamkan sampai jadi penakut begitu. Lelaki itu pemimpin, harus berani menghadapi istri, bukan malah sembunyi sambil mainan plastik. Dan kamu Bu, jangan gampang percaya tahayul obat rambut dari air kencing. Bukannya tumbuh rambut, yang ada malah tumbuh jamur nanti kepalanya. Inggih Mbak Sastro, kapok saya. Janji tidak bakal kencing di plastik lagi, apalagi sampai mau dipakai keramas. Hampir saja jadi momon rambut pesing. Ya, begitulah cerita lucu keluarga kami hari ini. Memang hidup itu penuh kejutan. Seperti saya yang pedagang kerupuk tapi malah jadi pemain kendang dan suling, sekarang malah jadi bintang film kencing plastik. Makanya, kalau mau lihat drama keluarga yang lebih seru, jangan lupa mampir ke channel YouTube Inspirasi Tanpa Batas, bareng Pak Tarmono atau Momon dari Bandar Lampung. Benar sekali. Kalau ada yang mau pesan kerupuk atau mau ngajak kolaborasi musik tradisional, bisa hubungi saya lewat WhatsApp atau datang langsung ke alamat saya di Bandar Lampung. Identitas saya jelas, profesi tetap pedagang, tapi hati tetap seniman. Jangan lupa tonton terus ya, masih banyak cerita lucu pengalaman pribadi Pak Momon yang bakal bikin perut melilit. Panas kemiling, jualan sepi, tapi di hati ada janji. Lihat senyummu, semangatku. Rehab rumah bata itu mimpiku. Perjuangan dari gang Pancoran, semua untuk masa depan. Semua untuk masa depan.